dia dicicil, tapi dia ditinggal. Dia beli mobil, terus orang, pokoknya orang. Artinya perempuan ini beli sendiri. Gimana? Alasannya apa sang mengatakan pokoknya ora itu? Sudah punya mobil, cuma sudah ada 3 jadi. Oh, iya tuh. Telu ke apa? Suami punya mobil 3. Masya Allah, Masya Allah. Dicari suami yang kayak gitu itu. Satu mobil dinas. Yang 2 mobilnya teman dia dulu ngerental. Nah, dalam hal yang semacam ini tidak sepatutnya bagi wanita untuk tidak mentaati suaminya. Tadi kan dijelaskan ketaatan kepada suami dalam 2 perkara. Yang pertama dalam perkara ya syar'i, yang kedua dalam perkara ya apa perkara mubah, taati suami kamu. Selama tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Barakallah. Jadi ya jangan selalu melanggar ketaatan suami. Nah, barakallah. Yang lain. Ini maghribnya semakin cepat tahu saya. Kalau dulu kan jam 6 kurang seperempat, sekarang setengah 6 semua adanya. Betul ya? Nah itu makanya yang ada pertanyaan. Silakan. Talak berapa? Sudah jatuh talak berapa kali? Saya mau tanya. Ya tidak tahu. Kasus perceraian seseorang dengan istrinya itu yang kali keberapa? Kali pertama. Kali pertama terus dibawa ke pengadilan, resmi jatuh talak. Surat resmi dari pengadilan. Allah taala. Ini yang harus diluruskan di tengah-tengah masyarakat. Dalam Islam itu yang namanya talak dikasih 3 kali kesempatan. Ada talak 1, ada talak 2. Ini namanya talak raj'i yang bisa rujuk kembali. Ada talak 3, namanya talak bain. Kalau mau rujuk harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Kalau baru jatuh talak 1, ribut gitu ya. Cerai, kamu saya cerai. Talak 1. Jatuhnya talak itu adalah ketika sang suami melafalkan kata-kata cerai kepada istri. Kamu saya talak. Ketika itu jatuh, dihitung masa iddahnya. Talak raj'i itu ada masa iddah 3 kali haid. 3 kali haid. Sebelum habis masa iddah itu bisa rujuk kembali. Paham ya? Paham ya? Adapun keputusan dari pihak pemerintah itu resminya secara administrasi pemerintah. Tapi secara perhitungan iddahnya dari mulai tahun. Ketika dibawa ke pengadilan dan dapat surat resmi cerai, kalau itu masih talak 1 dan masih masa iddah, masih bisa rujuk. Bagaimana rujuknya? Kumpul lagi. Dia menjalani masa iddah talak 1 dan talak 2 itu di rumah suami, tidak kemana-mana. Paham ya? Itu masih suami istri, cuman tidak lagi berhubungan. Begitu dia berhubungan, sudah dinyatakan rujuk. Ada yang mengatakan biniyat rujuk, dengan niat rujuk. Innamal a'malu binniyat. Saya paham ya? Di proses pengadilan sebulan jadi dapat SK cerai dari pengadilan. Itu bukan berarti sudah lepas hubungan suami istri. Kalau masih apa? Kalau masih ada masa iddahnya.
Jadi paham ya? Langsung bisa rujuk. Tapi kalau sudah selesai masa iddahnya 3 kali haid tidak juga dirujuk, maka lepas hubungan suami istrinya. Itu pun disebut dengan talak bain sughra. Talak bain kecil yang bisa rujuk kembali dengan akad nikah baru, dengan mahar baru, dengan wali mahar baru. Jadi pahami? Talak 1, talak 2. Kalau talak 3, nah baru selesai masa iddah, tidak bisa kembali sampai itu perempuan menikah dengan laki-laki yang lain normal sebagaimana biasa, sampai cerai segala macam, free, kosong lagi, kata lagi yang maju sama dia bisa maju kepada dia. Hatta nanti hasil jalan. Saya tahu ya, yang salah kaprah itu demikian di masyarakat. Begitu jatuh, kamu saya cerai, talak, atau gugatan cerai diiyakan sama sang suami, masuk pengadilan, dapat SK, sudah bukan lagi suami istri. Enggak begitu, ya namanya Islam itu. Ada ketentuan talak, ada ketentuan rujuk, ada ketentuan masa iddah, ada talak raj'i, ada talak bain, dirinci dengan panjang. Jadi paham misalnya ya? Kira-kira sekarang yang berlaku apa? Ketika sudah dikatakan talak, masuk pengadilan, dapat SK, sudah bukan lagi suami istri. Walaupun masih masa iddah, walaupun sambil menunggu proses itu sudah berhubungan, yang artinya ya sudah rujuk gitu loh. Allahumma musta'an. Kemudian itu salah kaprah. Gimana? Apa yang terjadi khususnya terkait dengan pengadilan untuk cerai. Ini sekarang ini gimana? Ketika satu pasang suami istri ini dia mengajukan cerai atau mungkin menyatakan cerai kepada pasangannya, itu tidak langsung jadi diminta untuk. Masya Allah. Dan subhanallah ketika memang betul-betul terulang sampai sekarang baru keluar. Lama artinya terulang sampai talak bain. Ya. Baru ada SK-nya. Ya. Harus begitu. Ya. Harus begitu. Ya. Kalau gitu nggak bisa. Insya Allah bisa. Jangan alami beberapa kali. Yakin? Kalau gitu nggak bisa. Nggak bisa. Dan tidak mudah untuk mendapatkan posisinya mudah. jangan di sangat jauh. Ya kalau seandainya cuma talak 1 tok, minta diresmikan di pengadilan dan dia cuma mentalak 1 kali. Ya, nanti akan dipanggil. Ya. Apakah benar akan ditalak? Dia menekan dia cerai. Setelah 3 kali. Wah, ngono carane ya nakal lho pengajiane, Pak. Itu kongkon ya. Tidak jelas minta itu. Tapi si laki-laki yang awal gitu. Terus? Ditulkan itu dicerai. Ini sudah melakukan lagi. Lah itu sih enggak benar, Pak. Itu terano. Rujukan moh. Ya sudah, tunggu sampai masa iddahnya selesai. Nah kemudian kamu cerai lagi, ya cerai lagi, 2 kan? Tidak langsung secara otomatis. Nanti ada proses nanti sekian bulan, jika kesempatan sekian bulan, dan panggilannya jauh. Bulan. Ya bulan. Bulanan. Artinya kalau seandainya nggak dirujuk, sudah selesai masa iddah. Itu betul lagi. Sudah lagi, betul lagi. Nah kalau seandainya sudah berhubungan, bagaimana? Sudah ditalak, kamu saya cerai, resmi kan? Diproses ke pengadilan, kan nunggu dipanggil segala macam. Sudah berhubungan, itu kan bisa rujuk. Dan mereka diteruskan diproses. Yakin ya? Bener ya? Yakin. Ya selesai urusan kalau begitu. Betul ya? Jawaban saya pun juga enggak meleset. Artinya kalau langsung begitu enggak bisa. Tapi kalau dengan peraturan ini yang sudah rupa, Masya Allah. Artinya itu surat SK keluar untuk talak bain, ima bain sughra, ima bain kubro, alias sudah bukan lagi sebagai suami. Ya Allah. Informasi. Gitu ya. Gimana?
Tapi di beberapa bulan itu dikasih surat panggilan keduanya. Jadi akhirnya yang saya alami itu Rujuknya pas kapan? Pas dipanggil pengadilan atau pas dalam rumah tangga tadi? Selama ini sang suami itu nikah lagi itu. Nikah lagi dengan perempuan lain. Apa? Nikah lagi dengan perempuan lain. Iya. Dan yang pertama tadi? Yang cerai itu malah suaminya, Pak. Hah? Yang cerai, menceraikan yang mengajukan pengadilan. Ya memang harus suami bukan istri. Tidak ada sekali istri menceraikan suami. Itu suami yang menceraikan istri. Nah, maksud saya kepingin tahu tadi, apakah ketika dimasukkan ke pengadilan, kemudian ada panggilan pertama beberapa bulan dan panggilan pertama dan diminta untuk rujuk para pemimpin itu masih masa iddah ataukah sudah selesai masa iddah, sudah berhubungan suami istri ataukah belum? Yang saya tahu Belum. Pisah rumah. Iya. Dan pisah rumah ini nikah lagi dengan perempuan yang lain. Iya. Hah? Sampai berapa bulan itu? Sementara yang pertama itu sudah Nikah lagi juga. Nikah lagi juga istri yang pertama tadi. Tidak. Nah. Tapi memang nggak pernah didatangi. Oh. Sampai berapa bulan? Kurang lebih 4 bulan. 4 bulan. Baru dipanggil. Ya, baru ada surat Panggilan untuk rujuk. Iya. Untuk rujuk. Iya. Nah kalau misalkan dia saya rujuk gimana prosesnya? Itu sama pengadilan langsung dari proses lagi. Kalau rujuk gitu aja. Iya. Itu kesalahan. Nah, malah apa ya? 4 bulan. Artinya sudah selesai masa iddah. Kalau mau rujuk lagi, nikah lagi akad yang baru. Al-muhim, kita ada kaidah yang jelas dalam fikih Islami, dalam praktek yang di masyarakat dan di pengadilan menyesuaikan dengan kondisi kaidah-kaidah yang disebutkan dalam hukum syar'i. Wallahu taala alam. Azan Pak. Telat Pak. Telat azan Pak. Ada pasti ceritain. Baik itu sudah. Tuh sudah azan. Gimana? Terkait masalah harta tadi. Apabila terjadi pernikahan sama-sama tidak punya harta, nah, dengan berjalannya waktu si kedua mempelai tadi alhamdulillah dapat harta rezeki. Itu pun tadinya si istri juga ikut bekerja, hartanya ini dihubungi harta suami atau bagaimana? Pekerjaannya sama-sama. Awalnya sama-sama. Mengelola usaha bersama-sama. Iya. Modalnya juga sama-sama. Modalnya ya sebenarnya modal kerja aja. Modal kerja hasilnya diolah bersama-sama, kembangkan berdua. Terus kenapa? Jadi banyak itu hartanya dihubungi Harta bersama. Harta bersama kalau kayak gitu. Iya dalam penggunaannya ya harus jalan kerbaan bersama, keikhlasan bersama. Selama tidak ada perceraian, ya bersama-sama. Nah gitu ya. Ketika terjadi ada yang mati, ada yang wafat, salah satunya, maka harta itu dibelah dua terlebih dahulu. Satu untuk yang hidup, satu untuk yang mati. Harta yang dibagi harta separuh yang ini yang mati. Nanti yang ini dapat lagi. Kalau ada perceraian dan nggak bisa rujuk lagi, maka dibelah dua juga. Kalau nggak mungkin diidentifikasi masing-masing harta. Dibelah dua yang punya istri, yang punya suami. Dibelah dua sudah yang punya harta istri. Sebab tidak bisa diidentifikasi, langsung belah dua. Gimana lagi ya? Terus selama ini masih bersama-sama, ya nikmatilah bersama-sama, ikhlaslah bersama-sama, ridholah bersama-sama gitu loh. Jadi kalau misalkan enggak, sekarang saya kepingin adanya tasbihul mal, pembagian dan klasifikasi harta. Ya sudah mau apa lagi? Kita belah dua. Kita belah dua. Saya kepingin nganggur, ya sudah belah dua. Istri dapat separuh harta dia sendiri pribadi, dan dia nganggur sebagai berumah tangga murni. Suami dapat separuh hartanya dan dia harus memberikan nafkah kepada sang istri.
Tapi secara pengalaman tidak seperti itu sih. Selagi aman-aman saja nggak bakal ada kayak gitu. Ada keributan trouble baru mikiri harta tadi itu. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Naktabi lahuna subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.